Pemirsa, saya saat ini sedang berada di ruangannya Bapak Tareh, Dr. Tareh Rasid, Rektor IBA Palembang. Beliau ini juga dari dulu adalah orang yang sangat perhatian terhadap budaya dan Islam, terutama mengamati tentang hal-hal yang terkait di kota Palembang. Seperti kita ketahui, Palembang adalah daerah kesultanan, yaitu Palembang Darussalam. Untuk itu mungkin ada beberapa hal yang penting untuk kita tanya kepada Dr. Tareh, karena kapasitas beliau sangat mumpuni untuk hal tersebut. Selamat siang, Pak. Ini masih habis Lebaran. Ya, jadi saya ingin bertanya beberapa hal mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat tentunya ya, terkait dengan Palembang. Palembang ini ada yang disebut dengan Palembang Darussalam. Dari dulu julukan Palembang Darussalam itu sudah diketahui oleh semua orang. Lalu kemudian sebenarnya itu pada kisaran tahun berapa? Lalu kemudian yang kedua mungkin pertanyaannya, apa kaitannya dengan Melayu dan Islam itu mungkin Pak Tareh? Ya, munculnya Sultanan barangkali lebih tepatnya ya, Sultanan Palembang itu memang tidak lepas dari kerajaan-kerajaan masa lalu ya. Di Sumatera Selatan itu kan ada kerajaan Melayu di daerah Sumatera ya, itu masalah Sumatera Selatan ada kerajaan Melayu. Juga pada saat itu muncul juga kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya. Nah, masa-masa berkembang dan runtuhnya itu sekitar abad-abad 7 dan 14 ya, kerajaan Melayu dan kerajaan Sriwijaya. Karena itu Sriwijaya itu kan menggunakan bahasa Melayu kan. Hal itu terbukti dapat kita lihat dengan prasasti yang ditemukan ada. Itu kan seperti prasasti Tarangtua itu kan menggunakan bahasa Melayu kuno itu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa ada peradaban yang tinggi pada saat itu di satu sisi, yaitu kebudayaan Melayu. Ya, kebudayaan Melayu ini tidak hanya di Sumatera Selatan aja, ada dari Jambi sampai ke Aceh sana kan, bahkan keluar kan. Tetapi yang memperkenalkan ya, budaya Melayu, saya kira itu kerajaan Sriwijaya. Nah, setelah runtuhnya kerajaan Sriwijaya di abad-abad ke-7 itu ya, 14 ya, itu barulah muncul kerajaan di Kesultanan ya, Kesultanan di Palembang, kerajaan lah kalau itu kan sultan orangnya kan. Sebelum Sultan Mahmud Badarudin itu ada kerajaan Demak dulu kan, dari Islam. Dari Jawa, kemudian dia mengungsi ke Sumatera, dalam hal ini ke Palembang. Itu yang kita kenal dengan Ki Gede Ing Suro itu kan. Nah, dialah yang membawa nafas-nafas Islam kan. Dari pemerintahan Demak, karena kalah dengan kerajaan, diserang oleh kerajaan-kerajaan Majapahit barangkali pada saat itu kan, sehingga mendirikan kesultanan kerajaan di Palembang. Nah, itu awalnya seperti itu. Bersamaan dengan itu kan masuklah Islam kan. Nah, disinilah ada dinamika, ada dialektika lah ya antara budaya Melayu dengan agama Islam. Nah, ini tercermin di dalam beragam ya. Seperti misal bisa kita lihat di dalam sastra gitu kan. Waktu itu kan ada pemikir sastra tutur atau tulis, ada dua-duanya, sastra tutur dan sastra tulis ya. Dan itu di Palembang yang waktu itu dikenal juga ada pemikir seperti Palembani kan. Dia pemikir ya, saya kira yang sangat mempengaruhi di Sumatera Selatan. Selain itu ada juga di Aceh gitu kan. Dua ini menjadi sentral waktu itu perkembangan Melayu Islam lah ya. Nah, di Palembang di awal itu, kemudian
ini dilanjutkan oleh Sultan Mahmud Badarudin. Ya. Yang pertama ya. Itulah yang disebut Joyowikromo itu. Oh, Joyowikromo ya. Gelarnya itu ya. Gelar Joyowikromo. Nah, selain tadi itu apa di sastra, juga di apa istilahnya itu? Prasasti. Tutur. Jadi orang Melayu itu kan punya karakter tuh. Karakternya apa? Kalau dia bertutur, dia bisa menggunakan yang santun ya bahasanya. Bahkan dia bisa menggunakan pantun. Nah, untuk melakukan kritik, dia juga bisa mengatakan pantun. Artinya ungkapan Melayu yang halus itu sebenarnya dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Jadi kesantunan itu berarti menggambarkan akhlak budi pekerti. Akhlaknya ya. Kemudian dengan bahasa gurindam atau bahasa pantun sastra yang tinggi ya. Karena itu akan memperlihatkan bagaimana orang ini memiliki pemahaman tentang keislaman kan. Bagaimana akhlaknya. Dari sudut bahasa dia menggunakan bahasa-bahasa yang halus ya. Kemudian menggunakan pantun. Itu bisa kita lihat dalam sampai hari ini kan, sampai kalau ada suku-suku tertentu kan kalau umpamanya perkawinan itu ketika ngelamar segala macam itu kan ada pihak mertua pihak perempuan atau pihak laki-laki. Ketika laki-laki berkunjung ke melamar lah ya, nah, itu kan pihak perempuan bisa menggunakan pantun dan nanti akan dijawab juga oleh pihak laki-laki kan. Ya, pantun bersambut istilahnya ya. Gayung bersambut kalau yang dulu di filosofi ini. Iya. Ini filosofi, ini salah satu filosofi di Palembang budaya Melayu atau Palembang, Sumatera Selatan ya. Adalah pantun yang ditunjukkan dari kemelayuan orang-orang Sumatera Selatan atau orang Palembang yang berdasarkan pengaruh daripada Islam di kota Palembang dan sekitarnya. Nah, selain bahasa, bisa kita lihat dari penghormatan terhadap tamu. Jadi tamu itu kalau datang ke keluarga atau ke rumah seseorang, itu selain dia sangat dihormatin kehadirannya, dan dia harus makan gitu kan. Makan. Ini satu sesi pula itu ya. Itu sebenarnya pengaruh juga dari ajaran kita untuk menghormati tamu itu. Ya. Jadi kan itu ada ajaran Rasulullah ya, untuk menghormati tamu. Memberikan sesuatu hal yang terbaik pada tamunya. Jadi tamu itu sangat dihormati lah. Sangat dihormati. Nah, itu yang ada di Palembang ya. Selain itu karakter itu ya, Palembang itu punya karakter juga ya, dipengaruhi juga agama Islam, seperti misal selain itu ya sholat itu wajib ya. Selain ibadah ya, ritual ibadah ya. Ini pengaruh sampai jadi perilakunya itu kan. Nah, karakter orang Palembang itu ya humor. Humoris. Nabi itu kan sebenarnya humor. Nah, kalau dia mimpin rapat itu kan humor. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah itu sampai kelihatan tertawa giginya ketika dia tertawa ya. Nah, ada lagi sahabat yang sangat humoris itu kan, yang membuat Rasulullah sampai gigi terlihat itu kan. Nah, artinya ada hubungan antar sesama, relasi antar sesama masyarakat Palembang itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam ya. Dan itu berimpit dengan budaya Melayu. Meskipun demikian, di Palembang juga dipengaruhi budaya Jawa gitu. Ya. Jadi ada mungkin Demak itu pengaruh daripada mereka berasal dari Demak kan. Budaya Jawa juga cukup dominan pada saat itu kan. Ada budaya Melayu kan. Jadi ada dua budaya yang sangat dominan pada masa itu, budaya Jawa dengan budaya Melayu. Kalau menyinggung Melayu itu Pak Tareh itu takkan Melayu hilang di bumi. Takkan Melayu hilang di bumi. Itu pengaruh daripada Islam sangat tinggi sekali di dalam filsafat itu. Karena orang Melayu beragama Islam. Dan Islam tidak akan pernah
hilang dari bumi ini. Makanya disebut takkan Melayu hilang di bumi. Itu mungkin satu filsafat tersendiri ya. Kalau di Padang itu kan dikenal dengan apa nama itu falsafahnya Minangkabau ya Minangkabau, adab berkaitan dengan agama. Ada pesan di Syarat bergandi Kitabullah. Kayak gitu kan. Itu cocok sekali itu. Jadi semua sebenarnya kemelayuan itu dari Palembang, Minangkabau, Deli, Sumatera Utara sampai ke Aceh. Itu sampai ke Aceh itu ada kaitannya ya, sampai ke Lampung ya. Pengaruhnya ya, Jambi lalu kemudian ke Bengkulu gitu ya. Jadi seluruh provinsi, apalagi di Bangka Belitung ini itu sangat tinggi budaya Melayunya sebenarnya. Jadi termasuk daerah kita ini mungkin pusatnya dulu untuk Sumatera bagian selatan adalah Palembang ya Pak Tareh ya. Ya kalau kita lihat dari buku salah satu orang Malaysia itu Melayu itu ya berasal dari Bukit Siguntang itu kan. Siguntang. Karena dari situ kemudian menyebar. Kalau menurut buku itu ya menyebar sampai ke Tumasik, ke Malaysia ya. Iya, Malaysia. Itu Tumasik dulu kan, Tumasik, Singapura ya. Singapura. Ya, terus berkembang sampai ke Asia Tenggara kan. Asia Tenggara. Nah, itu menurut buku Salatin itu. Menurut salah satu pendapat lah istilahnya. Dalam buku itu ya. Dia berkembang dari mulai Bukit Siguntang itu. Siguntang ya. Jadi kalau kita berpijak pada buku itu, meskipun buku ini perlu kita studi lebih lanjut, tapi masih perlu didiskusikan. Iya, masih debatable masih kan. Iya. Tetapi kalau kita berangkat dari buku itu, maka Melayu bersumber dari Sumatera Selatan awalnya. Palembang ya. Dari Bukit Siguntang lah. Apa nama itu? Pada mulanya gitu kan. Saya ini di dalam konten ini saya bilang diri saya Cek Lubis. Cek Lubis. Anda bersama Cek Lubis nih. Di awal tadi tidak sebutkannya. Ini bersama Cek Tareh juga. Cek Tareh Rasid. Ya. Pemirsa, mungkin ini saja dulu pada saat ini karena ini tidak hanya sekali ini saja kita akan bertemu lagi pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.